Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dengan NIM 23231036. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerhana matahari dan gerhana bulan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Azza Nuzulah Putri MPD. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Gerhana adalah sebuah fenomena alam ketika suatu benda langit bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya, atau benda langit tidak tampak dari bumi karena terhalang benda langit lainnya. Ingatkah kalian gerhana terjadi akibat adanya revolusi bulan terhadap bumi? Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi ketika pada siang hari, di mana matahari tidak tampak dari bumi karena cahaya matahari terhalang oleh bulan, sehingga bagian bumi yang menghadap matahari akan terkena bayangan inti atau bayangan umbra, dan bayangan kabur atau bayangan penumbra dari bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan baru atau bulan mati. Nah, sebelum kita membahas mengenai 3 macam gerhana matahari, perlu kita tahu bahwa orbit atau lintasan bulan ketika mengelilingi bumi berbentuk elips atau opal, di mana bumi terletak tidak tepat di tengah-tengah orbit bulan. Titik apogee adalah titik terjauh bulan dari bumi, dan titik perigee adalah titik terdekat bulan dari bumi. Baiklah teman-teman semua, kita akan membahas 3 macam gerhana matahari. Yang pertama ada gerhana matahari total, adalah ketika matahari tidak tampak seluruhnya di bumi karena terhalang oleh bulan. Gerhana matahari total sangat jarang terjadi karena gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekat dari bumi atau titik perigee, dan ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi lurus. Karena ukuran bulan lebih kecil dari bumi, hal ini menyebabkan gerhana matahari total hanya berlangsung singkat, yaitu sekitar 7 menit. Selain itu, gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian, yaitu selalu mengiringi terjadinya gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari sebagian dialami oleh bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Pada gerhana matahari sebagian, karena bayangan penumbra bulan lebih luas dibandingkan bayangan umbra, maka bagian wilayah di bumi yang mengalami gerhana matahari sebagian lebih luas dibanding wilayah yang mengalami gerhana matahari total. Selain itu, gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama dibanding gerhana matahari total. Nah, yang ketiga ada gerhana matahari cincin, terjadi ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi atau titik apogee, dan ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Matahari cincin terjadi di daerah atau permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan inti umbra bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana bulan. Nah, gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan terletak pada garis lurus. Terjadi pada malam hari, pada saat bulan berada pada fase bulan purnama, di mana bulan purnama tidak tampak karena cahaya matahari terhalang oleh bumi. Baiklah, yang pertama ada gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada di dalam bayangan inti atau umbra bumi, sehingga bulan tidak tampak seluruhnya di bumi. Lama gerhana bulan total adalah selama 103 menit atau 1 jam 43 menit. Yang kedua ada gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika posisi bulan sebagian berada di bayangan inti atau umbra bumi
bumi dan sebagian lagi di bayangan kabur atau penumbra bumi, sehingga hanya sebagian bulan yang tampak dari bumi. Lama gerhana bulan sebagian adalah 3 jam 26 menit. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika posisi bulan berada di dalam bayangan kabur atau penumbra bumi. Pada posisi ini, bulan tidak tampak terang seperti biasanya. Mata manusia akan kesulitan membedakan gerhana bulan penumbra dengan bulan purnama biasa. Nah, jadi teman-teman semua, gerhana bulan terjadi lebih lama dibandingkan gerhana matahari karena faktor ukuran bumi yang lebih besar daripada ukuran bulan, sehingga bumi akan menutupi bulan lebih lama saat terjadinya gerhana bulan. Kita akan membahas tentang fenomena atau berita tentang gerhana pada 2024 loh. Nah, pada bulan Oktober 2024 ini akan ada salah satu jenis fenomena gerhana yang terjadi. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, fenomena tersebut adalah gerhana matahari cincin atau GMC. Gerhana matahari cincin adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan sehingga tidak semuanya sampai ke bumi. Fenomena ini merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan matahari, bulan, dan bumi yang terjadi pada saat bulan baru. Akibatnya saat puncak gerhana, matahari akan tampak seperti cincin, yaitu gelap di bagian tengahnya dan terang di bagian pinggirnya. Lantas, kapan waktu terjadinya fenomena gerhana matahari cincin di bulan Oktober 2024 ya? Dan apakah fenomena tersebut dapat diamati dari wilayah Indonesia? Menurut laporan BRIN tentang fenomena astronomi 2024, pada bulan Oktober 2024 akan ada salah satu jenis fenomena gerhana matahari. Tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2024 akan terjadi fenomena gerhana matahari cincin atau GMC. Fenomena gerhana matahari cincin ini pada 2 Oktober 2024 akan menjadi fenomena gerhana matahari kedua setelah gerhana matahari total atau GMT yang telah terjadi pada bulan Maret lalu, sekaligus akan menjadi gerhana fenomena terakhir di tahun 2024 setelah 3 gerhana sebelumnya. Berikut ada daftar fenomena gerhana tahun 2024. Sebagai informasi, mengutip dari laporan BMKG, ada tahun 2024 terjadi 4 kali fenomena gerhana, yaitu ada 2 kali gerhana matahari dan 2 kali gerhana bulan. Berikut ini ada daftar fenomena gerhana matahari gerhana di tahun 2024. Yang pertama ada gerhana bulan penumbra atau GBP pada tanggal 25 Maret 2024. Yang kedua ada gerhana matahari total atau GMT 8 April 2024. Yang ketiga ada gerhana bulan sebagian GBS pada tanggal 18 September 2024. Dan yang terakhir yang keempat ada gerhana matahari cincin atau GMC pada tanggal 2 Oktober 2024. Berdasarkan keterangan BRIN, fenomena gerhana matahari cincin pada tanggal 2 Oktober 2024 tidak bisa diamati dari wilayah Indonesia. Ada juga fenomena gerhana di tahun 2024, tetapi sayangnya tidak melintas di wilayah Indonesia dalam keterangan tertulis. Daftar wilayah yang dilintasi gerhananya itu fenomena gerhana matahari cincin pada 2 Oktober 2024 ini hanya akan melintasi wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Antartika. Menurut situs Space, gerhana ini juga akan melintasi bagian selatan Chili. Nah, teman-teman semua, ada fakta unik nih dari gerhana matahari. Gerhana matahari ini menurunkan suhu di bumi karena menurut seseorang yang menyampaikannya, itu menurut Marufin, anggapan bahwa suatu wilayah akan merasakan suhu lebih dingin tidaklah salah. Suhu permukaan di wilayah umbra gerhana matahari total memang menurun meski hanya berlangsung sekitar 1 jam. Ada hipotesis bahwa penurunan suhu itu berkontribusi pada fenomena cuaca unik saat totalitas yang disebut angin gerhana.